Setelah BABS, maka tahapan selanjutnya untuk tangga ini adalah tidak layak, yaitu penggunaan jamban cemplung tanpa penutup atau pijakan jamban helikopter atau jamban ember. Kemudian terbatas, yaitu penggunaan fasilitas yang layak yang penggunaannya berbagi dengan 2 atau lebih rumah tangga. Kemudian lagi menjadi dasar, yaitu penggunaan fasilitas yang layak dengan digunakan tanpa berbagi dengan rumah tangga lain. Kemudian tahap yang terakhir aman adalah penggunaan fasilitas yang layak yang digunakan tanpa berbagi dengan rumah tangga yang lain, tinja dibuang dan diolah dengan aman di tempat atau diangkut dan diolah di luar lokasi. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada peningkatan terkait dengan akses, ya, mulai dari yang sembarangan tadi, kemudian menjadi akses ada terlebih dahulu, kemudian menjadi bersama. Setelah itu akses untuk individual dengan risiko pencemaran ke lingkungan dan risiko terhadap kesehatan yang minim. Nah, oleh karena itu beberapa target tadi masuk di dalam target RPJMN 2020-2024, rencana pembangunan jangka menengah nasional, ya, untuk sektor perumahan dan pemukiman. Nah, RPJMN ini nanti dalam skala nasional akan dijabarkan lebih lanjut di tiap daerah pada RPJMD. Ya, RPJMD 2020-2024 yang kemudian nanti akan dipecah-pecah lagi pada tahapannya untuk setiap tahunnya. Apa sasaran utama? Jadi RPJMN ini disusun setelah juga melihat target-target SDG. Kemudian juga ada kondisi nasional, ya, kemudian ada berbagai faktor lain yang kemudian oleh Bappenas, ya, direncanakan dalam bentuk RPJMN ini. Jadi sasaran utamanya adalah tersedianya layanan sanitasi yang berkelanjutan, di mana rumah tangga satu terkait dengan masalah rumah, rumah tangga yang menempati rumah layak huni, ini yang memiliki seluruh aspek kelayakan termasuk sanitasi itu 70%. Kemudian rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak itu 100% layak, ya, termasuk di sini 15%-nya aman. Kemudian rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dan aman tadi 90% layak. Ini termasuk 15% aman, jadi 12% aman sistem setempat dan 3% aman sistem terpusat untuk sanitasi. Kemudian tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan. Kemudian akses sampah yang terkelola baik di kawasan perkotaan, yaitu 100% sudah dikelola dengan 80% ditangani dan 20% yang dikurangi. Kemudian tersedia layanan sanitasi dan air minum yang terintegrasi di kabupaten atau kota prioritas. Ini adalah arah kebijakan bidang sanitasi dalam rancangan akhir RPJMN 2020-2024. Ya. Ada peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi. Yang kedua, peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi. Yang tiga, pengembangan infrastruktur layanan sanitasi pemukiman. Dan yang keempat, terkait dengan peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam pencapaian akses aman sanitasi. Kemudian peningkatan peluang kerjasama dan pendanaan. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa detail di situ terkait dengan masalah program-program tadi, kebijakan-kebijakan tadi. Ya, ini prioritas nasional. Jadi ada 7 prioritas nasional. Salah satunya prioritas nasional nomor 5 adalah memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan layanan dasar. Di mana infrastruktur pelayanan dasar di sini adalah terkait dengan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, dan juga penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan. Ini ada indikasi kebutuhan infrastruktur sanitasi, ya, dari ada sistem setempat, sistem perpipaan offline untuk air limbah domestik, kemudian untuk persampahan menyangkut pengangkutan dan pengolahan, kemudian ada perubahan perilaku, ada fasilitas cuci tangan pakai sabun, CTPS, kemudian ada desa open defecation free atau ODF. Nah, tiap program ini diperhitungkan ada kebutuhan-kebutuhan untuk investasi. Jadi selama 2020-2024 dihitung misalnya kebutuhan air limbah domestik untuk investasinya itu kurang lebih sebanyak 139,62 triliun
kemudian persampahan 66,76 triliun, dan untuk perubahan perilaku atau PHBS jumlahnya juga 66,94 triliun. Ini ada skenario-skenario. Jadi akses layak dan aman tadi, misalnya untuk sanitasi, maka akses layak tanpa tangki septik dan tidak sedot ada 75%, sedangkan akses aman ada 15%. Yang 15% akses aman ini dipenuhi dari sistem pengelolaan air limbah domestik yang setempat, SPAL DS 12% dan SPAL DT-nya 3%. Nah, untuk pemenuhan ini dibutuhkan beberapa fasilitas, kemudian dihitung juga di sini adanya kebutuhan untuk investasi. Ya, artinya ini bagaimanapun juga untuk perbaikan sanitasi ini membutuhkan investasi, dan investasi ini nanti dapat dipenuhi pembiayaannya baik dari biaya pemerintah, swasta maupun juga bantuan asing. Ini untuk persampahan mirip tadi dengan 100% untuk pengelolaan persampahan, ya 100% di sini 100% sampah perkotaan, ya 20% dipilah dan 80% kemudian dikelola di TPA. Ya, di sini juga sama dengan untuk air limbah tadi, dia memerlukan investasi ya cukup besar terkait dengan pemenuhannya. Sedangkan untuk air minum ya di sini sama mulai dari ladder itu tangga ya, tangga pertama akses layak, kemudian layak plus aksesibilitas, kemudian ada layak plus ketersediaan, dan kemudian yang terakhir akses aman. Jadi untuk akses layak ini akses terhadap sumber air minum yang layak. Sementara aksesibilitas terkait lokasi sumber air minum di dalam atau halaman rumah. Jadi bagaimana kemudahan akses terhadap air minum. Kemudian yang ketiga adalah tersedia setiap saat dibutuhkan, dan yang keempat di sini memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan juga biologi air minum. Jadi intinya bagaimana sumber airnya layak, mudah didapatkan, jumlahnya cukup, ada terus-menerus, dan kemudian secara standar kesehatan dia juga cukup aman. Ini yang kita targetkan di tahun 2030. Sedangkan di tahun 2020 sampai 2024 di sini ada akses layanan air minum dan juga dengan layanan dengan perpipaan. Ya, jadi di sini akses air minum layak 100%, akses air minum aman 15%, dan akses air minum dengan perpipaan adalah 30%. Sementara di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ya, pemerintah daerah memiliki dokumen kebijakan strategis di dalam air minum, kemudian bagaimana PDAM menjadi ujung tombak di dalam pemenuhan air minum perpipaan, ya, penurunan tingkat kebocoran, terus bagaimana digitalisasi pengelolaan PDAM, kemudian bagaimana operator air minum berkinerja baik, kemudian juga ada rencana pengamanan air minum, ya, ada zona-zona air minum yang layak langsung minum atau zona prima, kemudian ada pengawasan kualitas air minum. Nah, kalau kita lihat memang di dalam program-program yang sudah dijelaskan tadi tidak ada atau saya belum menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang sifatnya teknis, artinya langsung bisa diterapkan dalam bentuk yang ada kriteria, kemudian ada standar, kemudian bagaimana itu kemudian dieksekusi di lapangan. Tetapi di sini kita berbicara masalah payungnya sendiri. Ya. Artinya apa? Artinya hal-hal teknis ini harus mengacu pada satu tujuan yang jelas. Kalau tidak ada tujuan yang jelas, maka seringkali hal-hal yang sifatnya teknis ini hanya akan menjadi tambal sulam. Ya, jadi meskipun ini bukan sesuatu yang kadang menarik untuk diikuti terkait dengan masalah keuangan negara, terkait dengan masalah program-program nasional dan seterusnya, karena seringkali kita berpijak pada hal-hal yang sifatnya itu teknis, eksekusi langsung, misalnya penyusunan DED, misalnya perhitungan dimensi pipa, perhitungan dimensi wastewater treatment plan, misalnya perhitungan sewer, misalnya berapa jumlah truk sampah,
berapa luasan TPA yang sifat-sifatnya teknis seperti itu, tapi mau tidak mau kita juga harus melihat apa yang menjadi program dari pemerintah. Sebab kalau kita tidak melihat itu tadi, ya seperti saya sampaikan tadi, kita akan menjadi tambal sulam saja program-program yang kita lakukan. Oke, demikian untuk bagian yang pertama, kita akan lanjutkan nanti untuk bagian yang kedua.